Mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan atau langsung ngomong. Jangan ragu-ragu. Kita berangkat dari yang sekarang sedang heboh. Ya. Nanti akan kita pahami kenapa orang-orang itu nggak suka dengan PKI. Ya. Tapi kenapa juga ada yang suka dengan PKI? Nanti kita bahas. Ada kata atheism. Atheism, a lack of belief in God. Strong atheist, total denial of the existence of God. Weak atheist, without belief in any God. Religion is totally irrational. Jadi ateis, A itu tidak, teis itu Tuhan. Jadi tidak bertuhan. Jadi tidak adanya kepercayaan kepada Tuhan. Itu disebut dengan ateism. Ateis yang kuat, ateis yang heboh adalah yang menolak secara total adanya Tuhan. Sementara ateis yang lemah tanpa percaya kepada Tuhan manapun, gitu ya, tanpa percaya kepada Tuhan manapun. Kalau ini menolak, bahkan memerangi kepada orang-orang yang bertuhan. Kalau ini menolak aja, ya udah itu kan percayaan ente, percayaan saya nggak gitu. Nah itu tentang Tuhan. Jadi kalau mereka nggak peduli dengan Tuhan, itu termasuk ateis yang lemah. Termasuk ateis juga, tapi lemah. Maka menurut mereka, agama adalah sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali, irasional. Kemudian, ada ateis adalah tidak adanya kepercayaan terhadap jenis Tuhan manapun, dan tidak hanya kepada Tuhan yang khusus dari agama yang khusus. Misalkan kepada Kristen, pada Yesus sebagai Tuhannya gitu. Bukan hanya kepada anti Kristen, bukan hanya anti Buddha, bukan hanya anti Hindu, tapi mereka sama sekali tidak percaya dengan keyakinan-keyakinan yang ada dalam agama manapun. Nah, gitu ya. Atheists do not hate God. Mereka tidak benci kepada Tuhan karena mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan. Nah, ini mereka bukannya benci kepada Tuhan, tapi karena nggak yakin, nggak tahu. Gitu. Atheists do not hate Satan because they do not believe Satan exists. Mereka juga tidak benci dengan setan karena mereka tidak yakin bahwa setan itu ada. Tuh. Ini bahasa yang digunakan oleh orang-orang Barat ya. Jadi mereka itu mengekuivalen, mensejajarkan antara Tuhan dan setan. Jadi kalau Tuhan itu yang baiknya, kalau setan itu yang jahatnya. Padahal di dalam konsep agama kita tidak demikian. Setan itu masih mengakui adanya Tuhan. Setan aja ngakuin adanya Tuhan. Ya, setan aja takut sama Tuhan. Setan aja percaya dengan Tuhan. Ya, dalam agama kita gitu. Oke. Lanjut. Atheists believe existence of supernatural beings cannot be proven by science. Mereka percaya dengan adanya kekuatan supranatural. Walaupun tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, tanpa eksperimen, tanpa empirikal, tanpa pengalaman, tanpa bukti rasional. Nah, walaupun mereka atau walaupun bukti-bukti supranatural itu ada gitu, ya, seperti magic. Nah, mereka percaya dengan magic, sihir gitu. Mereka percaya dengan itu, gitu. Tapi nggak percaya dengan Tuhan. Ateis tuh. Maka turunlah lahiran dari ateis ini ada istilah komunisme, humanisme, nihilisme, objektivisme. Ya, ini adalah paham-paham yang lahir daripada kepercayaan tanpa Tuhan ini tadi, ateis. Nah, religion as theories full of lies. Menurut mereka, agama sebagai teori yang penuh dengan kebohongan. Ancient myth, mitos-mitos yang kuno, primitive superstition, ya. Jadi penuh dengan kekuatan primitif.
kepercayaan-kepercayaan primitif itu menurut mereka agama itu adalah sesuatu yang bohong. Use religion for personal gain. Mereka menggunakan agama untuk kepentingan pribadi, ya, untuk keuntungan pribadi, untuk mencapai status, mencapai kekuatan, memberi kekuasaan, memberikan pengaruh, as intermediary between God and people, sebagai penghubung antara Tuhan dan manusia. Ini terjadi di mana? Terjadi di Amerika. Jadi kalau mereka udah jadi seorang priest, jadi seorang pendeta yang apa namanya, yang diakui, maka dia akan banyak didonor, banyak disumbang oleh orang. Use religion to get sympathy and collect funding. Menggunakan agama untuk mendapatkan simpati dan mengumpulkan uang. Sebagian manusia juga bersikap kayak gitu. Agama dijadikan sebagai sumber keuangan, sebagai sumber kesejahteraan. Religion cause of human sufferings. Agama mengakibatkan, ya, adanya penderitaan manusia, konflik, ya, perpecahan, wars, perang. Religion as anti-knowledge. Agama juga dipercaya sebagai anti ilmu pengetahuan. Ini yang lahir daripada pemahaman Barat, ya, pemahaman Barat. Maka lahirlah yang dari orang-orang Barat yang tadinya beragama Katolik, mereka kemudian melahirkan sebuah aliran baru yang namanya sekularisme, dan bagaimana Islam menyikapinya. Stop sampai di sini. Tadi dari ateis dan humanism, nihilism, objektivism, serta komunisme, itu apa yang Anda pahami? Ada yang punya ide? Atau paham atau belum? Karena anak muda zaman sekarang, mereka merasa komunisme itu tidak masalah. Ada yang bilang kayak gitu. Emang apa masalahnya komunisme? Kalau PKI memang masalah. Nah, ada yang berpikir kayak gitu. Saya pahamkan dulu ya. Komunisme dari kata community, daripada komunitas. Artinya apa komunitas? Apa artinya komunitas? Kumpulan. Komunitas itu Kumpulan. adalah masyarakat, ya kan? Makanya kebanyakan komunisme itu identik dengan sosialisme. Tapi berbeda sebetulnya. Ketika bicara masalah sosialisme, dia bicara masalah ekonomi. Tapi bicara masalah community, komunitas, itu bicara masalah politik, power, kekuasaan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Ada sebagian paham komunisme yang berafiliasi dengan agama. Contohnya di Iran, contohnya di Yaman Utara, sebagian lagi contohnya juga di negara-negara yang berpahamkan sosial, ya, sosialis itu kayak Rusia, tapi tidak semua Rusia, ya. Mereka menjadikan agama sebagai patron. Mereka komunis, tapinya tidak ateis. Jadi sebutnya komunis religius, ya, komunis religius. Tapi tetap itu juga akan terkontaminasi dengan unsur-unsur pemahaman komunisme. Gitu. Kalau Islam itu tidak juga dia kapitalisme. Nanti kita bicara tentang masalah kapitalisme. Kapitalisme itu lahir daripada unsur-unsur sekuler tadi. Nanti kita bicara masalah sekuler. Tapi intinya pahamkan dulu. Komunisme itu adalah satu paham yang lahir dari mana awalnya? Awalnya dari ateisme. Mereka tidak bertuhan dulu. Tidak bertuhan, kemudian barulah muncul komunisme. Kenapa? Mereka meminta semua orang itu berhak bahagia, semua orang itu berhak sejahtera, semua orang itu berhak untuk mencapai tujuannya masing-masing. Maka tujuan bersama jangan sampai dikalahkan oleh tujuan sepihak. Siapa yang sepihak ini? Sepihak ini adalah orang-orang yang punya modal. Modal dalam bahasa Inggrisnya sebut dengan kapital. Maka di timur kita punya dulu komunisme yang besar, Uni Soviet. Di barat mereka punya kapitalisme yang semuanya serba diprivatisasi. Semuanya serba dikuasai oleh swasta.
tentara bisa swasta, bank jelas swasta, bahkan agen-agen pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintahan diswastanisasi, semuanya diswastakan. Kenapa? Karena dikuasai bukan oleh negara, bukan oleh rakyat, bukan oleh komunitas, bukan oleh masyarakat, bukan oleh rakyat, tapi dikuasai oleh mereka yang memiliki modal. Modal bahasa Inggrisnya apa tadi? Modal bahasa Inggrisnya apa tadi? Kapital. Capital. Nah, jadi mereka-mereka yang berafiliasi kepada negara-negara kapitalis. Jadi ada dua ya, yang kiri namanya komunisme, yang kanan namanya kapitalisme. Komunisme lahir dari ateisme, orang-orang yang sudah bosan dengan kepercayaan pada Tuhan. Nanti kita lihat, kapitalisme juga lahir dari orang-orang yang sudah tidak lagi percaya dengan Tuhan. Mereka bosan dengan Tuhan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mari kita lihat. Ada namanya sekuler, from seculum, bahasa Latin Kristen, gereja, referring to people who are preoccupied with mundane worldly matters. Ya, mundane. Mundane itu yang sekarang, yang saat ini. Jadi sekuler itu adalah orang-orang yang hanya bekerja atau bertujuan untuk kebutuhan dunia saat ini. Kebutuhan dunia saat ini saja. Jadi dia tidak mikir lagi ke yang berikut-berikutnya. Tidak mikir lagi what the next. Tidak mikir buat anaknya, tidak mikir buat masa depan, enggak. Ya, nanti kita lihat. Activities that are not sacred, something temporal. Kegiatan-kegiatan ini, aktivitas kita, kehidupan kita itu tidak ada yang sakral. Sacred itu sakral ya. Tidak ada yang suci, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang lebih agung. Semua kegiatan sama. Semua kegiatan inilah serba temporal. Apa itu temporal? Terbatas dengan waktu, ya, temporal aja. Terms relating to, nih bentar lagi waktunya habis, tapi nanti kita tinggal pahami ya, diskusi di grup ya. Terminologi atau istilah-istilah yang ada di dalam sekularisme itu berhubungan dengan kata secularism, ya, gerakan sekularisme yang memperkenalkan kepada bahasa Arab Islam, walaupun tidak relevan kepada Islam atau ummah, ya, dengan istilahnya al-almani, al-ilmani, pakai ilmu. Mereka menerjemahkan sekularisme itu sebutnya gerakan ilmani, gerakan ilmiah, ya, ilmani. Coba lihat nanti dalam bahasa itu. Kita bahasa Arab semua kan ya. Ilmani itu diterjemahkan sebagai sekularisme, padahal itu tidak ada urusannya dengan Islam, tidak ada urusannya dengan ummah gitu. Lanjut. No equivalent Islam to concept of church. Tidak ada persamaannya dalam Islam terhadap konsep gereja and clergy. Contohnya tidak ada pemisahan antara yang sakral dan yang profan. Profan itu yang nyata ya, yang biasa. Profan itu yang modern, ya. Apa contohnya yang sakral? Yang contohnya sakral itu adalah pelaksanaan sholat Jumat, ibadah puasa, menikah, itu sakral tuh. Menikah, kemudian berdoa, itu kan sakral. Buat mereka tidak ada yang sakral. Gitu. Nearest definition to secular al-hayatud dunia. Maka dalam Islam, kita, dalam metodologi studi Islam nih, definisi yang paling dekat terhadap sekular adalah al-hayatud dunia, kehidupan dunia, the worldly life. Dunia from dana. Kalau kata dunia, yang kita pahami selama ini, surround us and overwhelm us, yang ada di sekitar kita dan mengelilingi kita, distract from consciousness of the final destination, akhirat, yang terpisah daripada kesadaran kita kepada kehidupan akhirat sebagai tujuan akhir, ya, akhirat, final destination. Holy Quran says, Quran sebutkan, the hereafter is better
than life in this world. Wal akhiratu khairul laka minal ula, more abiding, everlasting. Karena kehidupan akhirat ini adalah lebih lebih panjang dan selama-lamanya, abadi. Ya, abiding itu abadi. Abiding itu berhenti ya, terbatas. A tanpa batas, everlasting, abadi. Islam do not derogate the world. Islam itu tidak pernah memisahkan dunia-dunia. Ini itu ini kehidupan, ini tidak ada pemisahan. Kita yang menjadi satu kehidupan, ya. Contemplate and reflect upon the wonders. Kemudian kita dalam agama Islam ini kita disuruh merenung dan merefleksikan terhadap keajaiban-keajaiban, yaitu ayat-ayat Tuhan. Ayat-ayat Tuhan itu ada yang ayat Quran, ada ayat kauni, ayat alam. To interpret and derive practical benefit, untuk menerjemahkan, tafsirkan, dan melaksanakannya melalui keuntungan-keuntungan atau manfaat-manfaat yang praktis. Islam only warns the distracting nature of life. Islam hanya memperingatkan, ya, mengingatkan dari distracting itu pengalihan, the nature of life, kehidupan yang alami ini. Jadi kadang-kadang kita dimanipulasi oleh keadaan alam gitu. Oh, ini bagus, ternyata bukan itu yang bagus. Oh, ini indah, ternyata bukan itu yang indah. Al-hayatu dunia, kehidupan dunia. Sebagaimana Nabi Ibrahim dulu distracting from the moon and the sun and the stars gitu ya. Nabi Ibrahim juga dulu menanyakan falamma falaqala hadza rabbi, kan gitu ya. Nah, Western Christian concept. Menurut konsep Barat Kristen, sekuler itu artinya this age, present time, contemporary. Saat ini, yang hadir saat ini, dan contemporary. Sifatnya sangat temporer. Condition of this world at this particular time or period or age. Kondisi di mana dunia pada saat yang terbatas saat ini saja. Pada periode ini saja. Gitu ya. Jadi mereka seperti halnya sekarang, ketika kita dipimpin oleh presiden kita akan menyesuaikan dengan apa yang presiden kita mau. Gitu. Ketika zaman sebelumnya dipimpin oleh SBY, ya kita akan mengikuti dengan cara maunya Pak SBY. Jadi kalau nanti presiden kita itu adalah seorang Nasrani, ya kita harus mengikuti caranya dia. Kalau presiden kita nanti seorang komunis, nah kita harus mengikuti caranya komunis. Itulah yang disebut dengan sekuler. Sama sekali tidak ada urusan dengan akhirat. Jadi hanya urusan dunia saja. Itu. Oke. Ini masih ada waktu 4 menit. Saya akan mau nanya satu-satu. Mulai dari Firda. Firda atau Agung. Gung. Dinyalakan ya. Agung. Lihat. Ya. Apa yang Anda pahami dengan sekuler? Imron. Ya Ustaz, Apa itu sekuler? sekuler tuh pemikiran yang selalu tertuju untuk dunia. Oke. Nurfaiza, apa itu sekuler? Nurfaiza nggak ada. Jawab dong. Barusan dinyalain, matiin lagi. Ada radar. Apa itu sekuler? Ada radar. Misalnya gini, takutnya kalau online kayak gini nggak nyambung semuanya. Jangan-jangan saya ngomong sendiri,
pada sibuk sendiri masing-masing. Tidak apa-apa lah. Muhammad Fahri. Muhammad Fahri. Kedengeran nggak suara saya ini? Nggak kedengeran ya? Muhammad Fahri. Hadir Ustaz. Iya. Hadir Ustaz. Ya. Apa itu sekuler? Pemisahan agama dari urusan sipil atau negara Ustaz. Pemisahan ya. Oke. Suci Rahma. Suci Ramadan Tilubis. Ya, Pak. Ya. Indonesia itu negara sekuler bukan? Mungkin enggak ya, Bapak. Kenapa enggak? Em, karena di Indonesia sistem politiknya masih kental, Pak. Sistem politiknya masih kental. Emang yang sekuler enggak kental? Gimana coba jawabnya? Siapa yang mau jawab? Silakan jawab. Dek, bangun dek. Gong, jawab Gong. Jangan dimatiin coba. Nyalain aja semuanya biar jelas gitu. Nunggu ditanya. Nyalain aja semuanya. Firda, Indonesia itu negara sekuler bukan?